Hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu, setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan ragaku. Sungguh ajaib kuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kuatanmu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Sungguh ajaib kuatanmu selalu, hati. Halo Kota Semarang, apa kabar? Nama saya Sidney Mohede dan saya sudah nggak sabar untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan teman-teman sekalian pada tanggal 22 September nanti, tepatnya di MAC Ballroom, MAC Ballroom, jam 7 malam di Kota Semarang. Terakhir kali saya melakukan tour solo seperti ini itu di tahun 2010, 2011, kira-kira 13 tahun yang lalu dengan Louder Than Life. Dan saya berpikir kalau harus menunggu 10 tahun lagi atau 13 tahun dari sekarang, mungkin kemungkinan besar karena mengingat kondisi kesehatan saya dan juga pendengaran saya, kayaknya saya mungkin tidak bisa melakukan tour solo seperti ini lagi. So this could be my last solo concert tour. Saya bersama dengan teman-teman, dengan Daniel Sigarlaki, Pongki Prasetyo, Ronald Steven, dan juga Agung pada drum. Kami bersama dengan teman-teman, suara teman-teman di Kota Semarang, kita akan bersama-sama meninggikan dan memuliakan Tuhan. So I hope to see all of you there di MAC Ballroom pada tanggal 22 September jam 7 malam di Kota Semarang pada Life is a Dance Tour. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Shalom jemaat semua. Bagi Anda yang memiliki talenta dalam bidang musik maupun vokal dan rindu melayani sebagai tim Praise and Worship di IFJS Semarang, kami mengundang Anda untuk mengikuti audisi yang akan diadakan pada tanggal 23 Agustus 2023. Daftarkan diri Anda melalui bio link Instagram IFJS Semarang. See you soon. God bless. Hai guys, saya Victor Waang. Saya Billy Simpson. Dan tanggal 26 Agustus ada sesuatu yang sangat seru di Kota Semarang, yaitu Level Up Youth and College Conference 2023. Saya akan share tentang leadership buat next gen. That's why saya menginvite kamu-kamu yang di SMP, SMA, bahkan college untuk hadir di Level Up YC Conference.
Mari kita merespon terhadap panggilan Tuhan untuk kita terus level up dengan mengikuti workshop-workshop yang ada, untuk kita terus belajar, dan juga tidak lupa memuji dan menyembah Tuhan di Worship Night bersama dengan saya. Karena saya percaya waktu kamu hadir, kapasitas kamu dalam memimpin akan diperbesar. So I will see you all there. Kita semua diciptakan sebagai manusia-manusia yang menyembah. We are created to worship. Dan sebagai manusia yang diciptakan suka untuk menyembah, saya ingin untuk mengajak kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena worship is one of the only gift yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang baik bagi Anda dan saya. Saya mau mengajak untuk Anda semua yang berada di tempat ini, Anda hadir di September 8 nanti di IFJ Semarang. Join us, join me as we worship together in one voice, dalam satu suara, untuk meninggikan dan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. So I will see you there September 8 di IFJ Semarang Worship Night. Jemaat semua, bagi Anda yang ingin mengumpulkan pakaian layak pakai, bisa dimasukkan ke dalam clothing donation box yang terletak di depan pintu Sanctuary selama bulan Maret ini. Pakaian yang Anda donasikan akan dijual dan hasil penjualan akan disalurkan untuk membantu anak-anak beasiswa iShare. Informasi lebih lanjut bisa ke information desk atau booth iShare yang terletak di depan pintu The Sanctuary. Selalu memuji semua nafas yang telah kau beri, tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah, kau menjaga
setiap langkah kesetiaan, selalu tersedia tanda bukti kasih terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus kau setia, tak pernah berhenti, selalu kau sertai, Yesus kau terindah. Kebaikanmu yang tercurah ku rasakan, setiap saat takkan habis. Udah ya? Selalu ada Tes, tanda tes. bukti kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti. Good morning Greater People, senang sekali hari ini saya Wilson dapat menyumpai saudara semua dalam IFGF Semarang Online Service Minggu 13 Agustus 2023. Kami menyambut saudara semua dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Berikut ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai Independence Day, karena seperti setiap tahunnya gereja kita selalu mengambil waktu untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tahun ini kita akan memiliki tema tegar di mana kami mengajak Anda semua untuk bisa merayakan Independence Day bersama-sama pada tanggal 20 Agustus 2023 di ibadah 1, 2, ataupun yang ketiga. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Dan juga bagi Anda yang berusia SMP, SMA, dan juga college, gereja kita akan memiliki Youth and College Conference dengan tema Level Up yang akan hadir pada tanggal 26 Agustus 2023. Dan acara ini akan memiliki workshop dan juga worship night bersama Pastor Victor Waang dan juga Billy Simpson. Pastikan Anda mendaftarkan diri Anda melalui aplikasi IFGF Semarang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Dan yang terakhir kami ingin mengajak Anda semua untuk hadir dan bergabung dalam Worship and Prayer Night bersama Pastor Joshua Artono dari IFGF Press dan juga Dr. Robbie Sondereger yang akan diadakan pada hari Jumat 8 September 2023 jam 7 malam bertempat di Gereja IFGF Semarang. Acara ini terbuka untuk umum, jadi pastikan Anda hadir untuk merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dalam acara Worship and Prayer Night ini. Berikut informasinya, dan sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Enjoy your online service. Saksikanlah perbuatannya sekarang, berjalan-jalan kemenangan, salibnya bebaskan, Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebasku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Good morning, church. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita mau percaya bahwa di dalam Dia kita sudah lepas dari belenggu dosa. Amin. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan ada damai, ada sukacitamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Woo. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saat ku berjalan
Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaanmu, dosa maut terkalahkan, sambung hidup yang baru dalam kemenangan. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu, kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku, Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar, Yesusku, Yesusku. Ku bebas ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar, Yesusku, Yesusku. Ku bebas ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar, Yesusku, Yesusku. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu, kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku, Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas ku lepas ku menari, ku bebas ku lepas bersinar, Yesusku,
Di tempat ini kita dengar firman Tuhan dan kita pulang ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing. Kita mau belajar jadi pelaku firman. Amin saudara. Tapi seringkali juga dalam prosesnya kita merasa begitu berat melakukannya. Mungkin ada tantangan, mungkin ada hambatan. Sulit sekali ternyata menjadi pelaku firman. Sampai kita kadang mau menyerah. Sepertinya mau ikut arus aja lebih gampang. Tapi pagi hari ini kita diingatkan melalui pujian yang sebentar kita sampaikan saudara. Bahwa firman Tuhan berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin saudara. Asal saudara lakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Amin saudara, kita mau nyanyikan sama-sama. Pujikan. If God before me. If God before me, who can be against me? If God is with me, whom shall I fear? If no one knows me, still his heart adores me. I am safe, I am loved, I am healed. Mari angkat suaramu saudara, katakan sama-sama. If God before me. If God before me, who can be against me? If God is with me, whom shall I fear? If no one knows me, still his heart adores me. I am safe, I am loved, I am. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi dia. Tuhan gak pernah janji saudara, langit selalu biru. Tuhan gak bilang jalanmu selalu rata. Tapi yang Tuhan bilang penyertaannya sempurna buat hidupmu. Katakan amin. Yes God. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami ditempatkan. Pada pagi hari ini saudara, ketika engkau melihat kanan kirimu, mungkin kau datang bersama dengan pasanganmu, kau datang bersama anakmu, bersama dengan temanmu. Mungkin dari mereka ada yang pernah cerita sama saudara bahwa mereka sudah mulai lelah. Lelah mau hidup benar, lelah rasanya. Kau bisa peluk dia, kau bisa pegang dia, kau bisa bilang, jangan nyerah, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Tuhan gak pernah putus asa sama hidup kita. Amin saudara. Kita mau sama-sama berdoa. Kau boleh doakan dia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam sekolah kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berikan kami kekuatan dan kemampuan. Oleh anugerah-Mu Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Mungkin tantangan kami hadapi, pergumulan kami hadapi, rintangan kami hadapi. Tapi setiap kali kami berpikir untuk menyerah dan ketika kami berpikir untuk berputar balik, mari Tuhan Kau ingatkan kami bahwa penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami mau maju terus Tuhan. Kami mau tegak kepala kami Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan yang besar bersama-sama dengan kami. Ada yang Tuhan yang besar yang menyertai kehidupan kami dan gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami gak pernah sendirian Tuhan. Ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang bela kami Tuhan. Engkau yang bela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan kami boleh mengalami Engkau berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan nyata buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin masalah kita hadapi saudara, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat angkat suaramu katakan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. katakan sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang Tuhan kasih. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya.
Kasih senyum dulu dong buat saya. Yeay. Oke, sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, yuk kita baca deklarasi kita. Karena ini kabar baik, kita baca dengan segenap hati kita. Dari baris yang paling depan sampai baris yang paling belakang. Supaya telinga kita bisa mendengar suara kita sendiri. Siap? ICF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengawali pagi hari ini dengan dua ayat yang mungkin kita kenal dengan baik. Dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ya, saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Yuk dengan suara keras 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi tegar. Coba katakan tegar. 10 kali lebih keras, tegar. Tegar itu apa saudara? Terang dan garam. Coba katakan terang dan garam. Terang dan garam. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kita. Supaya kita bisa selalu menjadi terang dan garam. Ya, sebelum kita lanjut, sekali lagi kita datang pada Tuhan dalam doa. Yuk, Tuhan Yesus, saat kami ada di rumah-Mu, kami mau membuka hati kami dan pikiran kami untuk benih firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan. Dan firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, petunjuk arah dalam hidup kami, membangun kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan bekerjalah dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan tahu situasi apa yang ada di dalam hidup mereka. Tuhan tahu keadaan hati mereka. Tuhan, mari jamah hidup setiap orang. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang kami pulang dari tempat ini, kami tidak mengalami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan, amin. Saudara, tegar ini adalah jati diri yang Tuhan nyatakan untuk kita dan mengingatkan kita akan tujuan Tuhan menciptakan dan menempatkan kita. Ya, jadi jati diri, identitas kita, terang dan garam adalah identitas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Dalam Matius 5:13 dikatakan kamu adalah garam dunia, dan ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia. Katakan amin dulu dong saudara. Ya, yuk kita ganti yuk kata kamu. Karena ini identitas kita, maka kita ganti nih. Saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Yuk 3, 2, 1, saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Ya, karena identitas kita nih supaya lebih nancep dalam hidup kita. Saudara, bukan cuma saya, tapi sebutkan nama Anda. Punya nama kan? Punya nama kan? Punya nama enggak? Sebutkan nama Anda ya. Budi adalah garam dunia, Budi adalah terang dunia. 3, 2, 1, Budi adalah garam dunia, Budi adalah terang dunia. Ya, saudara jangan nyebutkan kata Budi, saudara nyebutkan kata namamu sendiri. Oke, sekali lagi ya, pakai namanya masing-masing. 3, 2, 1, Budi adalah garam dunia, Budi adalah terang dunia. Tuhan memanggil kita menjadi tegar, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Nah saudara, garam itu berfungsi memberi rasa. Cara kerjanya tidak terlihat, tapi membuat perbedaan. Ya, ibu-ibu tahulah soal ini.
Garam berfungsi memberi rasa, cara kerjanya tidak terlihat tapi membuat perbedaan. Markus 9:50 mengatakan kalian yang mengikut aku bisa digambarkan seperti garam. Garam dipakai untuk membuat makanan lebih enak. Berapa banyak saudara pernah satu kali makan, baru sendok pertama masuk mulut, langsung saudara tahu. Mana garam? Cari garam. Kenapa? Soalnya makanannya kurang apa saudara? Kurang asin. Lalu kita cari garam. Emangnya kenapa sih kalau kurang asin? Emangnya kenapa kalau kurang garam? Rasanya kurang enak. Karena dikatakan garam dipakai untuk membuat makanan enak. Lalu dikatakan tetapi kalau rasa asinnya hilang, garam itu tidak akan berguna lagi. Lalu dikatakan jangan sampai kalian seperti garam yang kehilangan rasa asin. Biarlah kalian berguna dan hidup dalam damai satu sama lain. Tuhan memanggil kita menjadi terang dan garam. Terang bersinar dalam kegelapan. Membuat perbedaan yang nyata dari kegelapan menjadi terang. Paling gampang pada waktu tiba-tiba listrik di rumah kita padam. Gitu di tengah malam, bingung kita saudara. Kita meraba-raba, cari lilin. Lilinnya ketemu, koreknya nggak ketemu. Kalau zaman sekarang mungkin semua pakai HP lah ya. Anak-anak kita kasih jok lilin sama korek nggak ngerti mereka. Listrik mati, HP lah. Tapi saudara, kita menyadari bahwa di Alkitab kegelapan ini nggak hanya berbicara tentang kegelapan secara jasmani. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kegelapan berbicara tentang orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kegelapan berbicara tentang orang yang hidup dalam kematian dan kebinasaan. Dikatakan Anda adalah terang dunia. Supaya apa saudara? Supaya mereka yang hidup dalam kegelapan tadi, mereka yang hidup jauh dari Tuhan, mereka yang hidup dalam kebinasaan, bisa melihat sang terang yaitu Yesus Kristus melalui hidup Anda dan saya. Yohanes 8:12 mengatakan maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya akulah terang dunia. Yesus mengatakan aku nih loh terang dunia, tapi barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan menjadi terang hidup. Yesus berkata, aku ini terang dunia. Tapi kalau kamu mengikut aku, kamu juga jadi terang. Dahsyat gak ini saudara? Aku ini terang dunia. Tapi kalau kamu mengikut aku, kamu juga jadi terang. Jadi terang dunia juga. Identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah makanya pertanyaannya apakah kita ini sekedar beragama atau kita mengikut Yesus. Ya kita ngaku sebagai orang Kristen, kita beragama Kristen atau tiap minggu kita datang ke gereja. Pertanyaannya apakah kita sekedar beragama atau kita mengikut Yesus. Karena janji Yesus mengatakan barang siapa mengikut aku, enggak sekedar beragama Kristen nih. Barang siapa mengikut aku, baru kamu akan menerima terang lalu kamu akan jadi terang dunia. Nah apa sih artinya kita menjadi pengikut Yesus, saudara? Mengikut Yesus artinya kita tuh meneladani tujuan, pikiran, dan gaya hidupnya Yesus. Makanya mengenal Yesus adalah suatu perjalanan, satu perjuangan yang kita setiap orang Kristen harus terus alami sepanjang kehidupan kita. Semakin hari semakin mengenal Yesus. Supaya apa saudara? Supaya kita mengenal apa sih tujuan Yesus, tujuan Tuhan buat hidup saya. Apa sih yang menjadi pikirannya Kristus supaya pikiranku ini nyambung dan aligned dengan pikirannya Kristus. Gimana sih gaya hidupnya Kristus supaya aku ini sebagai orang Kristen gak hanya sekedar kalau minggu datang ke gereja, tapi gaya hidupku kemudian ke duniawian. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu seolah-olah gak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi kita mau belajar gimana kita ini bisa meneladani gaya hidupnya Yesus. Sampai di sini yang setuju katakan amin dulu. Ya, kembali kepada Yohanes 8:12 mengatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Saudara, barang siapa mengikut Yesus, artinya kita meneladani tujuan Yesus. Sekarang tujuanku bukannya apa yang aku inginkan, tapi apa yang menjadi tujuannya Yesus, jadi tujuan dalam hidupku. Sudah apa belum saudara?
Gimana pikiranku sekarang ini nggak hanya ngikutin keinginanku sendiri, nggak ngikutin pikirannya dunia, tapi gimana pikiran Kristus jadi pikiranku. Gaya hidupku berbeda daripada gaya hidupnya orang-orang lain karena aku belajar bagaimana gaya hidupnya Yesus jadi gaya hidupku. Baru kita bisa claim ourselves as the follower of Jesus Christ. Lalu dikatakan barulah setelah itu dikatakan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, menjadi tegar juga memanggil kita menjadi pribadi yang tegar. Coba katakan tegar sekali lagi. 100 kali lebih keras, tegar. Tidak menyerah apapun tantangan yang dialami. Saudara, Matius 5, 13, 14 yang tadi kita baca, kan itu bagian dari seluruh kitab Matius pasal yang kelima. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai ucapan berbahagia. Betul nggak? Kalau bahasa Inggris itu adalah Beatitudes. Mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, dan seterusnya. Dikatakan berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan seterusnya. Tapi ayat 10 ini menarik karena dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini kan aneh saudara, orang dianiaya tapi dikatakan berbahagialah. Karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. The Message mengatakan you are blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God's kingdom. Berbahagialah kamu karena komitmenmu kepada Tuhan membuat engkau mengalami aniaya. Karena justru itulah yang akan membawa kamu masuk lebih dalam lagi dalam kerajaan Allah. Artinya kita ini nggak hanya mengerti kerajaan Allah di permukaan nih. Tapi persecution ini yang akan membuat kita dalam nih ngertinya kerajaan Allah. Nah mungkin kita nggak ngalami persecution secara fisik seperti para rasul, orang-orang Kristen di perjanjian baru. Tapi begitu kita mau menjadikan terang dan garam menjadi identitas kita, lalu tujuan hidup kita berubah, gaya hidup kita berubah, pikiran kita berubah, pasti kemudian kita menyadari bahwa kita mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita. Contohnya para pebisnis, Anda kemudian diperhadapkan nih, mau bisnis cara kerajaan Allah atau mau bisnis dengan cara dunia. Nah, kita mulai mengalami challenge dalam kehidupan kita. Saudara, bahkan dikatakan kan dalam Matius 10:16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, dikatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi pilihannya tinggal kita ini mau jadi serigala di tengah serigala, atau kita jadi domba di tengah serigala. Dan Anda tahu kalau domba di tengah serigala, bahkan di dalam beberapa terjemahan dikatakan domba yang tidak berdaya di tengah-tengah serigala. Ya. Dombanya hanya bergantung kepada sang gembala aja tuh. Tapi kita ini menyadari enggak bahwa begitu kita menjadikan tegar itu menjadi identitas hidup kita, lalu kita mulai akan mengalami apa yang namanya aniaya tadi, saudara. Ayat 11 mengatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah, segala yang jahat. Lalu dikatakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Setelah hidup sebagai tegar, artinya kita tidak menyerah menghadapi, saudara, ketika kebenaran diputar balikkan. Pernah ngalami kan saudara? Ketika kebaikan kita dimanfaatkan orang. Maunya kita bermaksud baik, malah dimanfaatkan. Ketika maksud baik, disalahartikan. Ketika ketulusan, dibalas dengan kejahatan. Ketika masalah, datang tanpa pemberitahuan. Nah, kita di challenge tuh. Kita tegar apa enggak?
Saudara, ikut Tuhan nggak berarti terus karpet merah. Amin apa amin? Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan tuh. Lagunya apa tadi? Jangan pernah menyerah. Ayo, apalah saudara? Jangan berputus asa. Lalu apa lagi kata-katanya habis itu? Apa? Mujizat Tuhan nyata. Saat hati menyembah. Terus jangan berputus asa. Bener nggak? Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata. Bener nggak? Hah? Tuhan nggak pernah janji. Langit selalu biru. Tuhan nggak pernah janji jalan selalu rata. Tapi dikatakan Tuhan selalu janji apa saudara? Siapa yang nyuruh berhenti? Nah itu keluar di sana. Tapi Tuhan berjanji apa saudara? Berikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Terus apa saudara? Jangan pernah menyerah. Terus? Amin. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Amin. Bagi yang setia dan percaya. Enak juga ya, nggak usah khotbah, nyanyi terus yuk. Well, Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru kan? Tuhan nggak pernah janji jalan selalu rata. Saudara, tapi hidup sebagai tegar artinya kita itu nggak menyerah. Ketika kebenaran diputarbalikkan, ketika kebaikan kita dimanfaatkan, ketika maksud baik disalahartikan, ketika ketulusan dibalas dengan kejahatan, ketika masalah datang tanpa pemberitahuan, jadi tegar artinya tidak mudah menyerah. Amin saudara. Satu kali Tuhan memberi firman kepada Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 6 ini mengatakan, Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu, engkau yang akan memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Saudara, ini negeri udah dijanjiin Tuhan, dan kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin dulu dong. Tapi iranya saudara enggak kemudian karpet merah digelar. Bahkan Tuhan mengatakan Yosua siap-siap ya. Kamu akan nyebrang sungai Yordan, masuk tanah Kanaan, kan kamu akan menghadapi 31 peperangan. 31 bangsa yang besar. Dan Yosua tahu persis apa artinya. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb pernah dikirim mengintai bangsa Kanaan, lalu mereka bersama-sama para pengintai mengatakan ampun dah. Bangsanya di sana gede-gede seperti raksasa, kita ini seperti belalang. Jadi Yosua ini tahu persis apa yang dimaksud Tuhan ketika Tuhan mengatakan Yosua, kamu akan menyeberang sungai Yordan, kamu akan masuk tanah Kanaan, ini janji Tuhan, tapi kamu akan menghadapi 31 peperangan. Itu artinya kita menjadi tegar, saudara. Amin nggak saudara? Tegar nggak berarti terus, ya sudah semuanya akan karpet merah, kita akan berjalan di jalan yang rata, langit selalu biru. Saudara, jadi tegar artinya nggak gampang menyerah apapun keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam bahasa Inggris saya suka dikatakan Joshua, you must be strong and brave. Joshua, kamu harus jadi orang yang kuat dan berani. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada satu quotation yang bagus. Quitters never win. And winners never quit. Para orang-orang yang menyerah itu nggak akan pernah menang. Gimana mau menang? Nyerah. Pertandingannya belum selesai udah nyerah. Perangnya belum selesai udah nyerah. Gimana mau menang saudara? Lalu dikatakan apa? But winners never quit.
Tapi para pemenang itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Winners katakan amin dulu. Menjadi tegar juga adalah alasan mengapa Anda ada di muka bumi ini. Kalau kita kembali kepada Matius 5:13, Yesus mengatakan, "Let me tell you why you are here." Izinkan saya memberitahu kamu mengapa kamu ada di sini. Saudara, ini alasan kenapa Anda ada di muka bumi, kenapa Anda ada di sekolah, kenapa Anda ada di kampus, kenapa Anda di tempat pekerjaan, di komunitas, di kampungmu, dimanapun. Selalu ada alasan, selalu ada tujuannya Tuhan. Lalu dikatakan, you are here to be salt seasoning that brings out the God's flavors of this earth. Kamu tuh ada di kampus, kamu ada di sekolah, kamu ada di kantor, kamu ada di kampung, dimanapun di komunitasmu dikatakan kamu ada di sana untuk menjadi garam yang memunculkan rasa Tuhan di bumi ini. Kalau garam dimasakkan, memunculkan rasa asin, membuat masakannya jadi enak, dikatakan Tuhan itu menempatkan kita untuk membawa rasanya Tuhan, supaya orang yang nggak pernah ngerasain Tuhan, bisa merasakan Tuhan melalui Anda dan saya. Saudara, tegar adalah cara hidup dengan meneladani Kristus. Tentu cara hidup ini akan berbeda daripada cara hidup dunia. Supaya orang yang tidak mengenal rasanya Tuhan bisa mengalaminya melalui Anda dan saya. Kamu akan menjadi garam yang membawa rasa Tuhan di bumi ini. You are here to be salt seasoning that brings out God's flavor out of this earth. Tapi dikatakan, but if you lose your saltiness, how will people taste godliness? Kalau kita sebagai gereja Tuhan, kita lemes. Saudara, kita kehilangan keasinan, nggak lagi menjalankan panggilan kita untuk menjadi garam dunia. Lalu pertanyaannya, gimana orang-orang di dunia ini bisa merasakan Tuhan? Karena kamu telah kehilangan, you have lost your usefulness and will end up in the garbage. Kamu telah kehilangan kegunaanmu dan berakhir di tempat sampah. Dalam bahasa Indonesia mengatakan gak heran kemudian kamu diinjak-injak orang aja, disepelein, gak dianggap. Karena kita kehilangan keasinan kita. Saudara, kita hidup di dunia dipanggil bukan hanya untuk berhasil, tetapi supaya kita berguna. Coba katakan berguna. Bagaimana kita bisa berguna? Ya kalau kita menghidupi apa yang jadi identitas Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi garam, jadi terang, jadi tegar dimanapun kita berada. Disitulah kita berguna. Ayat berikutnya dalam ayat 14 dan 15 mengatakan, here is not the way to put it. You are here to be the light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We are going public with this as public as a city on the hill. Dikatakan inilah cara lain mengatakannya, kamu di sini untuk menjadi terang. Memunculkan warna-warna Tuhan di dunia. Kalau tadi garam itu memberikan rasa asin, sekarang kita menjadi terang ini disuruh memunculkan warnanya Tuhan. Warna aslinya kita ini harus keluar bercahaya. Sesuatu warna yang berbeda dari warnanya dunia dan orang bisa membedakan ini warnanya dunia atau ini warnanya Tuhan. Tuhan bukanlah rahasia yang harus kita sembunyikan. Kita akan memperlihatkan ini kepada semua orang. Seperti sebuah kota di atas bukit, kita going public, identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus membawanya supaya dikatakan semua orang bisa melihat kita itu seperti sebuah kota di atas bukit. Jika kamu kujadikan pembawa cahaya, janganlah berpikir bahwa aku akan menyembunyikan kamu di bawah ember, bukan. Aku akan menempatkan kamu
pada dudukan lampu dikatakan supaya semua orang bisa melihat cahaya yang keluar dari hidup Anda dan saya. Matius 5:16 dalam bahasa Indonesia mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Gimana sih orang bisa melihat warnanya kita? Dikatakan melalui perbuatanmu yang baik. Supaya mereka kemudian bisa melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan Bapa kita yang di surga. Melalui perbuatan baik yang keluar dari hidup Anda dan saya. Saya suka Roma 15 ayat 2 ini mengatakan strength is for service, not status. Kekuatan kita itu adalah untuk melayani, bukan status. Apapun kekuatan yang Anda miliki dalam hidup. Anda punya banyak talenta, ada yang punya talenta, ada yang punya skill, ada yang punya kekayaan, ada yang punya harta benda. Sekarang kita menyadari bahwa itu bukan hanya buat status kita. Atau hanya supaya kita mengalami keberhasilan dalam kehidupan. Tapi dikatakan semua strength yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melayani. Strength is for service. Lalu dikatakan each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves how can I help. Dikatakan semua strength yang Tuhan berikan kepada kita, sekarang saya menyadari bahwa strength itu bukan hanya supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan, tapi bagaimana strength itu bisa saya gunakan untuk menolong orang lain. Selalu kita bertanya how can I help. Bagaimana saya bisa menolong kamu? Bagaimana saya bisa membantu kamu? Bagaimana saya bisa membantu banyak orang? Bahkan bagaimana saya akan bisa membantu bangsa dan negara ini. Minggu depan kita akan belajar sama-sama, Anda dan saya dipanggil menjadi nation builder. Anda dan saya dipanggil menjadi pembangun-pembangun negeri. Kembali kepada Matius 5:16 dikatakan, now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Sekarang setelah aku menempatkan kamu di sana, di puncak bukit, didudukan lampu, bersinarlah dalam hidup. Guys, teman-teman, jemaat IJS Semarang, shine. Hidup kita harus bersinar. Amin. Dimanapun Tuhan menempatkan Anda, shine. Bersinar. Pokoknya pede aja dulu. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena di mana ada kegelapan, begitu ada sinar, set, gelapnya akan hilang. Sinarnya menguasai kegelapan dan kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan terang. Makanya saya bilang pede aja dulu saudara. Shine, bersinar. Dengan apa? Dengan semua strength yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Semua strength yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus kita pakai untuk kita punya kehidupan yang bersinar. Doa saya supaya hari ini bisa menjadi rema dalam hidup Anda. Dimanapun Anda berada, just shine. Milikilah satu hidup yang bersinar, menerangi banyak orang. Doa saya supaya dimanapun Anda berada, di kampus Anda bersinar. Di kantor Anda bersinar. Di kampung Anda bersinar. Di komunitasmu Anda bersinar. Yang percaya katakan amin. Gimana sih caranya kita bersinar? Keep open house. Be generous with your lives. Anda nih selama ini generous enggak dengan hidupmu? Artinya hidupmu ini Anda hanya pakai buat dirimu sendiri, Anda membagi hidupmu dengan banyak orang supaya hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan by opening up to others, you will prompt people to open up with God. Dikatakan dengan membuka diri kepada orang lain, kamu akan mendorong orang untuk membuka diri kepada Tuhan. Bayangin saudara. Ingat tadi, begitu banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Kadang-kadang mereka nggak sadar.
mereka hidup dalam kebinasaan. Kadang-kadang mereka nggak sadar. Tapi ingat, Anda ini terang. Jadi begitu kamu hadir dalam hidup mereka, jebret. Tiba-tiba kegelapan itu diterangi, saudara. Lalu dikatakan dari situ mereka bisa mengenal sang terang hidup itu. Kita nggak usah membawa mereka kepada kita, bawa mereka kepada sang terang hidup. Lalu dikatakan, belajar apa saudara? Be generous with your lives. Membuka diri kepada orang lain, bagi hidupmu kepada orang lain. Kemudian orang itu akan mengenal Tuhan. Saudara, menjadi tegar adalah sebuah gaya hidup mengasihi, berbagi dan melayani. Ini prakteknya. Gimana sih kita bisa menjadi terang, tegar ini saudara? Yuk kita mengadopsi gaya hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Yaitu apa saudara? Mengasihi, berbagi, dan melayani. Yuk kita katakan yuk 3, 2, 1. Mengasihi, berbagi, dan melayani. Ini loh gaya hidupnya tegar. Kalau orang punya strength, lalu dia pakai strength-nya, dia sukses dalam bisnis, sukses dalam karier, sukses dalam pekerjaan. Itu mah biasa saudara. Tapi kalau Tuhan memberikan strength dalam hidup kita, lalu strength-nya kita pakai untuk menjadi terang dan garam, nah itu baru luar biasa. Dikatakan mengadopsi sebuah gaya hidup, mengasihi, berbagi, dan melayani. Ya sekali lagi yuk kita baca yuk 3, 2, 1. Mengasihi, berbagi, dan melayani. Kayaknya Anda kok kurang pede gitu ya. Yuk kita baca lagi sekali lagi yuk 3, 2, 1. Mengasihi, berbagi, dan melayani. Udah itu aja. Yuk pulang yuk. Ini yang saya mau bagikan pada saudara. Yuk kita belajar kan. Menjadi pengikut Yesus itu artinya apa? Kita meneladani gaya hidupnya Tuhan Yesus. Simple saudara. Gaya hidupnya Yesus apa? Ya ini. Mengasihi, berbagi, dan melayani. Kalau Anda baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sehari-hari yang Yesus lakukan itu apa? Mengasihi, bagi makanan, melayani orang sakit, melayani orang lumpuh. Nah, pertanyaan tadi, kita ini mau cuma sekedar beragama, pokoknya kalau minggu saya datang ke gereja. Atau kita mau menjadi pengikutnya Yesus. Pengikut Yesus artinya apa? Kita mengadopsi nih, tujuan Tuhan jadi tujuan hidupku. Pikirannya Kristus jadi pikiranku. Gaya hidupnya Kristus jadi gaya hidupku. Efesus 5 ayat 1-2 mengatakan, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Semua dari kita pasti mengatakan amin. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita. Sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. Live a life filled with love. Saya nggak tahu Anda dengar ini kayak ya biasa gitu atau wow, aku mau. Following the example of Christ. Live a life filled with love. Jadi orang Kristen gampang apa enggak sih? Setelah kita dengar ini jadi Kristen gampang apa enggak sih? Harusnya gampang ya. Ikut aja apa yang Yesus lakukan, kita ikut aja. Amin enggak saudara? Apa yang Yesus lakukan kita ikut. Gaya hidupnya kita ikut, caranya Yesus hidup kita ikut. Jadi teladan, jadi example, following the example of Christ. Mother Teresa mengatakan there is more hunger in the world for love and appreciation than for bread. Lebih banyak kelaparan akan kasih dan penghargaan di dunia dari kelaparan akan makanan. Kalau kita look around,
akan kita temukan begitu banyak orang yang kelaparan akan kasih. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu ini adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, tegar. Tapi kasih itu kita simpan buat diri kita sendiri. Betapa egoisnya kita, saudara. Mother Teresa mengatakan the most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. Kemiskinan yang paling mengerikan adalah kesepian dan merasa tidak dikasihani. Satu lagi dikatakan, saya tidak begitu jelas surga seperti apa, tapi saya tahu pasti bahwa ketika kita meninggal dan tiba waktunya Allah menghakimi kita, Dia tidak bertanya berapa banyak perbuatan baik yang telah engkau lakukan sepanjang hidupmu, tetapi Dia akan bertanya seberapa banyak kasih. How much love did you put into what you did? Wow, seberapa banyak kasih yang terkandung dalam setiap apa yang Anda lakukan. Satu lagi, Greg Rochelle mengatakan, be the giver of love, dealer of hopes, and champion of life. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Saudara, kita ini bisa mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi karena kita lebih dahulu menerima kasih Kristus. Kalau kita nggak lebih dahulu menerima kasih Kristus, kita nggak bisa mengasihi. Kita mengasihi karena kita lebih dahulu dipenuhi oleh kasih Kristus. Amin, saudara. Kasih dari surga memenuhi. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yuk. Tuhan penuhi aku. Kasih dari Bapa surgawi. Penuhi aku Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir. Penuhi aku Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Semua menutup mata. Yuk kita rasakan yuk. Kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Karena kita nggak akan bisa mengasihi tanpa Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Pagi hari ini yuk kita rasakan betapa besarnya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa mengasihi tanpa lebih dahulu kita menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengasihi tanpa lebih dahulu hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus.
Mari Tuhan penuhi setiap hidup kami pagi hari ini with your love. Penuhi kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami bisa mengasihi orang lain, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang membasuh setiap dosa dalam kehidupan kami. Kasih yang memulihkan kami daripada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kasih yang menyembuhkan setiap luka-luka dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang membawa kami keluar dari kegelapan, masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Kasih yang membawa kami yang jauh dari Tuhan untuk datang dekat dengan Engkau. Kasih yang mengampuni setiap dosa dalam kehidupan kami, supaya kami boleh beroleh pengampunan, dan kami beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini, semua tutup mata. Just enjoy the love of God. Nikmati kasih Allah di tempat ini. Pagi hari ini kalau ada di antara kita yang mau pertama kalinya Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Anda mau berkata, Pastor Budi, aku perlu kasih Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan aku mau kasih itu mengubahkan hidupku, menyelamatkan aku. Kasih Tuhan Yesus membawa aku yang jauh ini bisa hidup dekat dengan Tuhan. Kasih yang akan membawa aku dari kebinasaan kepada hidup yang kekal dalam kehidupan yang abadi. Kalau itu Anda, angkat tangan di mana Anda berada. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, pagi hari ini penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, tapi terutama mereka yang mengangkat tangan pagi hari ini. Mereka mengatakan, Tuhan, aku perlu kasih-Mu dalam hidupku. Dan pagi hari ini Tuhan, aku membuka hatiku, hidupku buat kasih-Mu. Dan aku mau menyerahkan Tuhan, hidupku sepenuhnya mulai hari ini menjadi pengikut Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Mulai hari ini Tuhan, pikiran-Mu menjadi pikiranku, tujuan-Mu menjadi tujuanku, dan gaya hidupmu akan menjadi gaya hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Semangat. Tadi saudara yang mengangkat tangan, kalau Anda ingin didoakan, nanti Anda cari teman-teman yang membawa tulisan. Mereka akan dengan senang hati mendoakan Anda ya di belakang sana, di depan nursery room. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hai Jemaat semua, Happy Sunday and welcome to IFGL Semarang. Senang sekali saya Jessica menyambut Anda di hari Minggu yang istimewa ini. Dan bagi jemaat yang baru bergabung di IFGL Semarang, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara menemukan rumah dan keluarga di tempat ini. Berikut info-info terupdate dari Gereja IFGL Semarang dalam iNews of this week.
Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jemaat semua, jika Anda ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, Anda dapat melakukannya melalui kotak persembahan yang kami letakkan di depan The Sanctuary, transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, scan QR Code yang ada di depan kursi atau di layar saudara saat ini, ataupun Anda bisa memberi melalui mesin edisi yang ada di Information Desk. Selamat memberi dengan sukacita. Tema kita bulan ini adalah Freedom in Christ, di mana kita akan diingatkan bahwa kemerdekaan yang sejati hanya didapatkan saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jemaat semua, kami rindu berdoa untuk Anda. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat bertemu dengan para pendoa yang berada di depan nursery room atau mengirimkan pokok doa ke nomor hotline IFGS Semarang yang ada di bio Instagram IFGS Semarang. Mari saudara, kita menjalankan firman Tuhan untuk menjadi terang dan garam di tengah negara kita. Independence Day Service akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di ibadah 1, 2, ataupun 3. Mari bersama-sama kita meriahkan Independence Day Service ini dengan mengenakan pakaian bertema batik, lurik, atau kain daerah. Family Ministry kembali membuka kelas Starting Right dan Committed. Starting Right diperuntukkan bagi kalian para singles, di mana kelas ini akan mengajarkan kepada para singles bagaimana memulai hubungan yang sehat dari pribadi yang tepat. Dan kelas Committed yang diperuntukkan bagi kalian yang sudah memiliki pasangan. Kelas ini mengajarkan kepada kalian bagaimana menjalin hubungan yang sehat dengan kehendak Tuhan sebelum memasuki pernikahan yang kudus. Kelas Starting Right akan diadakan sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 23, 24, dan 30 Agustus jam 7 malam. Dan untuk kelas Committed akan diadakan sebanyak 4 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 23, 24, 30, dan 31 Agustus jam 7 malam. Hai guys, saya Victor Waang. Saya Billy Simpson. Dan tanggal 26 Agustus ada sesuatu yang sangat seru di kota Semarang, yaitu Level Up Youth and College Conference 2023. Saya akan share tentang leadership buat next gen. That's why saya menginvite kamu-kamu yang di SMP, SMA, bahkan college untuk hadir di Level Up YC Conference. Mari kita merespon terhadap panggilan Tuhan untuk kita terus level up dengan mengikuti workshop-workshop yang ada untuk kita terus belajar. Dan juga tidak lupa memuji dan menyembah Tuhan di Worship Night bersama dengan saya. Karena saya percaya waktu kamu hadir, kapasitas kamu dalam memimpin akan diperbesar. So I will see you all there. Youth and College Conference akan kembali hadir pada tanggal 26 Agustus 2023 dengan tema Level Up. Acara ini terdiri dari workshop dan worship night dengan pembicara Pastor Victor Wang dan Billy Simpson. Bagi Anda yang memiliki anak usia SMP, SMA, ataupun kalian di usia college, daftarkan diri Anda untuk mengikuti YC Conference Level Up ini melalui aplikasi IFGS Semarang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Worship Night akan kembali hadir. Kali ini bersama dengan Pastor Joshua Artono dari IFGS Praise dan Dr. Robbie Sonderegger pada hari Jumat tanggal 8 September jam 7 malam. Kami mengajak semua volunteer dan jemaat untuk bisa hadir di acara Worship and Prayer Night ini. Let's praise and worship together and to God be all glory. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFGS Semarang atau bisa langsung menuju ke Information Desk. That's all our news for this week, and always remember, people is our mission, connect with God and make disciples, alive in character. Ayo kita makin berdiri bersama-sama. Bapak Surga, hamba berdoa buat setiap jemaatmu dalam kehidupan mereka besok mulai sepanjang minggu depan ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan, hamba berdoa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menetapkan setiap langkah dalam hidup mereka. Jadikan mereka terang dan garam dimanapun mereka berada. Tuhan yang membuat berhasil studi mereka. Tuhan yang membuat berhasil pekerjaan mereka. Bahkan hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk mereka yang
ada banyak luka-luka dalam kehidupannya, Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan semua luka-luka yang ada di dalam kehidupan mereka. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha datang kembali. Kristus datang kembali. Semua yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Happy Sunday. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan dadaku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu. Hatiku percaya padamu, Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib kuasa-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. Oh, oh,
jangan